Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, baru aja habis sakit dan masih proses penyembuhan, makanya aku masih pelan-pelan untuk buat kerjaan aku dan juga em, aku ada acara keluarga bulan ini, jadi mungkin nggak akan seintens bulan lalu. But it's okay. Aku mungkin bakal benar-benar mulai fokus saat aku benar-benar sehat dan kerjaan dan urusan di rumah juga beres. Oke. Mungkin di akhir bulan ya. Dan di sini aku pengen untuk buat pembacaan karena ada pembacaan Twin Flames kemarin dan ada salah satu kakak di sini yang bertanya dan pertanyaannya bagus ya tentang tentang energi Twin Flames. Oke, di sini kakaknya tanya di sini dengan Kak Vivi Novia ya, terima kasih udah bertanya. Di sini kakak aku mau sharing, semoga bisa dijawab. Oke. Semakin lama kakak memang menyadari dengan DM itu kakak tidak pernah berpisah, keinginan untuk bersama juga udah dilepaskan, tapi kakak belum bisa membuka hati untuk orang lain karena takut gak bisa mencintai sepenuhnya seperti mencintai divine masculine. Oke. Rasanya gak adil aja buat pasanganku ketika di hati aku selalu terkoneksi dengan dia. Bagus banget ya. Apa yang kakak rasakan di sini, spiritualitasnya terbangun. Lalu apa ini tanda sepenuhnya belum healing atau aku masih ego? Ini masih berbentuk ego diri aku. Oke, dan ada salah satu kakak komen di sini juga memang gak akan bisa mencintai dan tertarik dengan orang lain, katanya gitu, dan itu kakaknya juga alami. Oke. Misal bersama orang lain mungkin hanya sekedar merasa dihargai. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi di sini sebenarnya ada kayaknya aku pernah singgung di salah satu video. Cuman di sini mungkin aku lebih jelaskan di video kayaknya khusus untuk pembacaan Twin Flames ya waktu itu. Karena aku yakin aku pernah sharing tentang ini. Jadi kita bakal memang saat kita udah memasuki spiritualitas dan kita menyadari kita nggak berpisah dengan divine masculine, kita juga nggak ada tuntutan untuk bersama ya, karena kita udah melepaskan. Oke, kita udah nyaman lah, tenang, lega dengan diri kita. Tapi kakak ngerasa nggak perlu buka hati untuk orang lain. Kakak nggak bisa buka hati untuk orang lain, dan kalau memilih dengan orang lain kakak ngerasa nggak akan adil dengan pasangan yang baru karena nggak ada cinta sepenuhnya di situ. Di sini kakak ngerasa ini adalah bentuk keegoisan. Aku ngerasa bukan keegoisan, masih mungkin ada memang bentuk ego juga di dalam, tapi bukan ego yang buruk, ego yang bagus yang bentuknya melihatkan kita kenyataan apa yang terjadi dengan spiritualitas cinta kita bersama divine masculine. It's irreplaceable, itu energi yang gak akan tergantikan, dan itu wajar, itu alami gitu, dan itu juga yang aku alami, aku rasakan gitu, dimana aku ngerasakan mengikhlaskan semua yang terjadi. Kalau nggak bisa, dia punya jalannya sendiri, takdirnya dia sendiri, ya udah itu jalannya dia sendiri. Dan kalau aku disuruh memilih gitu ya untuk bersama orang lain, bukannya aku nggak mau, tapi aku ngerasa hati aku nggak di situ. That's okay. Itu berarti kakak udah menyadari ya, cinta nggak harus memaksakan, cinta nggak harus di dalam energi. Kakak harus mengerti segalanya, dan kakak harus menyadari perjalanan Twin Flames nggak akan kakak bisa temukan di semua hubungan yang kakak jalani, dan itu yang harus kakak mengerti. Jadi di sini kita bisa menggunakan ego kita dalam bentuk yang baik. Jadi kayak kalau aku ingin berpasangan, walaupun aku misalnya nggak begitu mencintai menyayangi pasangan aku, jujurlah terhadap pasangan misalnya. Aku pernah mencintai atau masih peduli dengan seseorang sampai saat ini gitu ya. Kalau
aku jujur sama kamu, aku nggak bisa gitu ya benar-benar menyayangi, tapi kalau kamu ngelihat dia bisa menjadi sosok suami atau istri yang baik, jujurlah. Dan aku ngerasa aku bisa untuk berbagi hidup dengan kamu walaupun mungkin hatinya berbeda dengan di masa lalu. Dan jika kamu menemukan seseorang yang bisa menerima diri kamu seperti itu ya Kak, dan dia menyadari, that's okay. Yang penting kamu ada samping aku, kita membangun keluarga, kita ada satu untuk satu sama lain, dan energi cinta kasih sayang yang kamu punya itu ada di situ. Why not? Ini ngasih lihat banget energinya Radha Krishna, dimana kamu tahu Dewa Krishna dan Dewi Radha itu menikah dengan orang yang berbeda walaupun cinta mereka satu. Krishna selalu menyatakan dia sangat mencintai Dewi Radha sampai kapanpun. So selama dunia ini ada satu, ibaratnya selama hidup ini terus berjalan waktu. Tapi kenapa dia nggak menikah dengan dengan Dewi Radha? Kan Dewi Radha mempunyai takdirnya sendiri untuk menikah dengan Abhimanyu kalau nggak salah namanya. Ya, tapi apakah membuat cinta mereka hancur? Dan apakah rumah tangga mereka hancur? No. Rumah tangga mereka dua masing-masing ada stay. Ya, karena memang ini ngasih lihat ke diri kita, ke kenyataan ya Kak ya. Untuk kita semua memang cinta dan pernikahan bukan sesuatu yang harus sama. Kita bisa mencintai seseorang walaupun tidak ada pernikahan, dan kita bisa menikah dengan seseorang walaupun gak ada cinta di dalamnya. Itu sudah kayak kenyataan umum gitu ya. Itulah yang disebut dengan energi entah dijodohkan atau cinta yang diatur atau di setting gitu ya, atau disebutnya arranged marriage di orang luar negeri ya. Kalau kita kebanyakan bilangnya perjodohan gitu ya, tapi bukan berarti nggak bisa berlaku gitu. Jadi ini untuk membuka peluang dalam diri kita, hidup kita, untuk kakak melihat gitu ya. Kalau memang kakak ngerasa oke, bahagia dengan apa yang kakak jalani sekarang, that's okay, kakak ingin sendiri. Tapi kalau kakak ngerasa aku nggak bisa sendiri walaupun hati aku bersama orang lain gitu ya, kakak harus real, jujur terhadap diri kakak sendiri gitu, agar kalaupun keikhlasan itu ada, entah energi divine maskulin yang kembali dengan energi yang baru untuk kakak, atau ada seseorang yang mencintai kakak di luar batas cinta kakak dengan divine maskulin, dan akhirnya keikhlasan kakak untuk menjalani hidup dengan dia gitu. Jadi ini peluang yang bagus sebenarnya. Ini yang aku rasakan. Jujur aku sampai dulu tuh berpikir kayak nggak mungkin sih misalnya ada laki-laki yang mau mencintai, menyayangi aku saat aku menyayangi, mencintai seseorang. Dan ternyata ada ya, dan ternyata ada laki-laki yang ini, terutama laki-laki ya, aku harus bilang laki-laki itu kalau dia benar-benar sayang dan cinta sama kamu, dia nggak butuh, dia nggak peduli kamu mencintai dia, menyayangi dia apa enggak. Yang penting kamu ada di samping dia, yang penting kamu adalah sosok yang terbaik bagi dia sih. Itulah real kenyataan, dan itu yang aku lihat banyak banget di laki-laki yang aku pelajari energinya atau yang pernah dekat sama aku. Mereka bahkan nggak peduli, biarpun aku menceritakan misalnya mantan aku atau orang yang pernah dekat, mereka nggak peduli sama sekali. Yang penting mereka rasakan, mereka ngerasa aman, nyaman, bahagia dekat dengan aku. Tapi kitanya kan yang nggak nyaman, kitanya yang nggak, kok mereka akhirnya egois, nggak memikirkan diri kita sendiri. Nah itu yang harus kita pikirkan ya Kak. Kita kalau mereka begitu bahagia dekat dengan energi kita, gimana kita bahagia energinya dengan mereka? Apakah kita nggak pantas juga ngerasa untuk happy, benar-benar bahagia gitu ya? So saat kakak menyadari kebahagiaan atau cinta kakak itu ya ada di energi divine maskulin, itu masih bentuk keegoisan, dan kakak harus benar-benar melepaskannya. No, kebahagiaan ada dalam diri kakak, dan cinta dan kasih sayang. Kakak nggak perlu membuka hati, dan kakak juga nggak perlu menutup hati. Just be yourself ya. Itu yang aku pikirkan, karena dulu aku benar-benar mencoba menutup hati juga ya. Aku pokoknya ngerasa kalau nggak bisa dengan divine maskulin ya udah aku tutup hati atau gimana ya. Dan akhirnya justru aku terjebak lagi dalam pola tersebut, atau aku cuma mau dia dan akhirnya terjebak lagi ya. Pokoknya di loop atau di lingkaran siklus yang gitu-gitu aja ya, sampai
akhirnya aku ada di posisi ini yang pengen aku sharing juga. Ini udah jam berapa menit, oh ya oke, masih sempat, dimana aku ngerasakan, terutama ya dari tahun kemarin aku ngerasakan saat dia kan maskulin aku itu benar-benar clear dengan diri dia nyatakan dia pengen gitu ya, serius. Aku ngerasakan sebelum dia mengatakan itu, ngerasakan kayak waktu itu kayak bias itu. Aku ngerasakan apapun yang kita rasakan dunia ini seperti ilusi. Waktu ya aku bersama dia dan saat kami nggak sama-sama bareng ya, karena memang ada fokus kerjaan masing-masing, aku kayak nggak ngerasakan jarak atau apapun itu juga, just like aku ngerasakan ya hidup apa adanya gitu. Dan dia sendiri juga cerita dia nggak pernah ngerasa jauh dari aku ya, dan dia ngerasa kayak aku ada dalam diri dia dan dia dalam diri aku. Apapun yang kenyataannya orang bilang, misalnya zaman sekarang kan sering bilang, oh kalau dia nggak ada komunikasi atau dia jauh atau dia LDR ya berarti dia nggak sayang, nggak cinta. It's just apa ya, kayak mending, kayak larut semuanya menjadi sesuatu yang seperti bias. Dan aku menyadari ini adalah energi spiritualitas yang sangat-sangat dalam ya. Dan ya sejak dari situ aku nggak bisa yang benar-benar menyatakan berpisah. Aku nggak pernah benar bisa menyatakan bersatu ya, karena memang dari awal nggak ada perpisahan. Oke. Perpisahan yang dimaksud adalah dari awal ya satu jiwa. Perpisahan hanya bentuk ilusi keegoisan kita yang ngerasa ada perpisahan. Nggak ada perpisahan. Dan itu yang aku pelajari sekali dari dia ya. Aku aja sampai banyak bertanya-tanya, dia sendiri nggak bisa menjelaskan. Kayak aku juga nggak tahu apa yang terjadi saat itu. Just dia DM aku itu yang paling ngerasakan magical moment ya, karena memang dia nggak percaya twin flames, soulmate, spiritualitas. Dia itu nggak percaya sekali. Dia mempunyai keyakinan dalam suatu agama gitu, tapi dia nggak menutup kemungkinan dan dia nggak pernah judge aku yang gini-gini kamu gitu. No, dia malah happy, bahagia dengan apa yang ku jalani. Tapi dia bilang dia nggak ngerti itu aja, dia tuh ketawa bingung gitu. Tapi dia somehow dia bilang walaupun dia nggak ngerti apa yang aku jalani, apa yang aku jelaskan kerjaan aku, dia bilang somehow dia ngerasa senang aja, happy gitu, kayak real happiness dia rasakan bersama dengan aku gitu. Jadi dia kayak ngerasa nggak perlu tahu yang kayak gitu kalau dia udah ngerasakan happy ya. Jadi dia yang sering, dia yang ngerasa sangat magical moment. Dia yang ngerasa dia sering banget cerita sama orang tentang aku sama dia. Bahkan dia yang lebih, aku bisa bilang aku yang lebih dramatis daripada aku sebenarnya. Kalau aku lebih dramatis kesakitan, kekecewaan ya. Kalau dia tuh dramatis versi happy-nya gitu. Jadi dia tuh kayak, oh aku tuh ketemu dia tuh kayak mimpi loh, kayak magical moment banget loh, kayak gini kayak gitu. Orang-orang di sekitar dia tuh kayak juga, masa sih gitu. Dari orang sekitarnya juga bilang you're so lucky gitu. Mereka bilang sangat beruntung bertemu energi yang kayak gitu, energi orangnya seperti itu. Dia sendiri nggak tahu energi itu apa. Jadi dia itu bilang aku tuh bukan energi ya, tapi sense sama charm ya. Dia bilang tuh pesona gitu, dan itu yang nggak bisa dia jelaskan. That's it. Karena aku bilang tadi dia sama sekali nggak tahu apa twin flames or whatever it is. Dia nggak tahu gitu. Iya. Dan dia nggak mau tahu. Yang dia mau tahu ya cuman yang dia tahu ya, dia care, dia bilang dia sayang, udah. Dan apakah nggak pernah ada problem, masalah? Sering banget ada masalah yang sampai pengen di ujung tanduk juga pernah. Tapi
it's like apa ya aku bilang itu, kayak energi anak kecil yang marah sama orang tuanya aja, yang orang tuanya ngelihat ya ujung-ujungnya ya baik aja anak ini, dia cuma ngambek sesaat. Jadi perasaan itu yang aku rasakan ke dia atau dia rasakan ke aku. Jadi kayak perpisahan, marah itu nggak pernah bisa bertahan lama. Itu yang aku rasakan sama dia, yang nggak pernah aku rasakan ke orang lain. Ada suatu lubang di dalam hubungan kami berdua yang membuat bukan lagi nyesakin dada, tapi lubang itu kayak black hole yang justru membuat terus adanya aliran dalam hidup kami, terus adanya perubahan, adanya adaptasi. Jadi selalu ada siklus yang berulang, nggak stuck di situ energinya. Justru kalau stuck energinya itu yang bisa menjadi kotor, toksik. Tapi kalau dia terus ada perubahan, ada ruang untuk selalu berkembang, ruang untuk selalu exploring gitu ya. Itu yang membuat justru malah kembali lagi gitu ya. Yes, bias waktu itu yang masih aku pelajari sampai sekarang ya. Jujur aku juga bingung gimana menjelaskan, tapi aku memahami, menyadari ini adalah karena spiritualitas itu kuat banget ya di bercat aku juga sampai sekarang masih mempelajarinya. Dan bukan aku mempelajari chart aku ya, tapi aku mempelajari spiritualitas itu tadi. Dan perjalanan itu yang membuat aku juga ingin selalu belajar ya. Tapi yang pastinya seperti aku bilang tadi, ego dalam diri kita itu baik selama kita bisa mengontrolnya dan kita tahu ke arah mana gitu. Dan saat aku membuat video ini pun adalah bentuk keegoisan aku, di mana aku ingin memberitahu kalian, tapi egonya aku di sini adalah ingin memperlihatkan sejenak ke kalian gitu ya. Kalau kalian mau dan ngelihat ada dari dalam perjalanan sisi ini yang bisa kita ambil gitu. Dan yes, aku bisa bilang sampai sekarang, walaupun kemarin-kemarin aku nggak mau bilang karena itu akan menjebak kalian, tapi yes, aku bilang sekarang, aku bisa bilang divine masculine aku sudah sama aku, dan itu udah lama gitu ya. Udah dia stay sama aku, dia nggak pernah kemana-mana. Dan maksudnya yang secara real fisik ya, dia udah satu sama aku ya. Bahkan apa ya, aku nggak pernah share sama siapapun ya. Aku bisa bilang kalau kita ngerasakannya satu jiwa dengan dia, aku ngerasakan satu jiwa, nggak pernah pisah. Kayak dia pasangan aku, spouse-nya aku gitu ya. Tapi dia itu dari pertama, dari kita ada ketemu secara fisik ini gitu ya, lalu sebelumnya ada problem atau gimana pun, dari saat itu juga dia udah bilang aku pasangan dia, aku istrinya dia gitu. It's kind of kalau kita bahasa sekarang mungkin nggak ngerasa kayak halu ini orangnya baru ketemu langsung bilang jadi istri, halu ya orang ini bilang kok jadi suami. Yes, probably gitu ya. Jangankan kamu di awal aja aku kayak it's too much gitu, kayak oh, laki-laki ini agak berlebihan loh gitu, kok belum apa-apa udah kayak gitu. Tapi kamu mungkin ngerasa itu 2-3 bulan itu bertahan ya. No, ini udah bertahun dan masih kayak gitu. Udah hitungannya tahunan gitu, dan stay masih kayak gitu, kayak baru pertama bertemu. Dan itu yang dia bilang kayak it's just like happen yesterday gitu. Kayak dia bilang ini kok kayak baru terjadi kemarin gitu. It's feeling more rasanya tuh lebih dan lebih setiap harinya gitu ya. Itu yang kalau kamu bilang ini love bombing atau apapun juga, aku nggak bisa bilang kayak gitu ya. Apalagi aku belajar psikologi, aku tahu apa itu love bombing atau gimana pun ya, itu berbeda dengan apa ini. Jadi ini
it's apa ya, kayak bedanya itu memang tipis banget sama Love Bombing, tapi no, waktu real secara 3 dimensi lah yang akan memperlihatkan kamu. Aku aja sampai sekarang masih, ya itu kebilang tadi, ada bias waktu. Aku aja sampai, wow, udah bertahun ya sama dia gitu ya, dan dia sendiri masih bilang perasaan dia masih sama dari awal mengenal aku. Ya sih, jadi memang lucu ya, lucu. Hubungan aku tuh dengan dia tuh lucu gitu ya. Lucunya ya itu tadi, it's apa ya, pokoknya benar-benar kayak magical moment, memang hal yang ajaib, kayak kamu nggak akan mengira ini terjadi di zaman sekarang. That's it. Dan dia juga ngerasakan kayak gitu, dan apa yang aku senang dia share sama aku adalah ternyata kamu berdua adalah seseorang yang sama. Dia mempunyai impian di masa kecil yang dia juga ingin menemukan real cinta sejati, pengen benar-benar cinta sayang itu, dan dia punya impian itu. Aku pun punya impian itu tuh. Cuman karena aku yang perempuan, mungkin karena aku divine femininnya ya, aku tetap stay menunggu, dalam artian walaupun aku belum bertemu dengan dia sebelumnya, aku tetap energinya fokus dengan diri aku, hidup aku, membahagiakan diri aku, walaupun aku nggak tahu siapa yang aku tunggu waktu aku belum bersama dengan dia gitu ya. Beda kayak dia divine masculine, dia sempat terjebak dalam beberapa hubungan, lalu juga dia fokus ke kerjaan dan karir. Dia berubah jadi orang yang berbeda, dimana dia bilang dia melupakan semua impian dan harapan dia, dan dia ngerasa itu nggak mungkin. Tapi saat dia bertemu sama aku, it's apa ya, dia ngerasa ini semuanya akan terwujud. Dan bayangkan kamu bertemu dengan seseorang yang punya impian yang sama dengan kamu, dan itulah yang dia rasakan. Aku pengen berbagi banyak sama kamu ya tentang dia. Nanti mungkin kedepannya mungkin ada dia juga. Karena impian aku tuh pengen cerita tentang dia saat dia di samping aku gitu. Karena sekarang dia lagi di luar ya, lagi kerja, jadi memang saat waktunya tiba pasti nanti. Okay, so that's it. Aku harap membantu. Thank you so much for watching. Ya, bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.